Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-36, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abdi ma kana abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan atau siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang mukmin dari kesulitan yang dihadapi di dunia, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya nanti, atau memberikan kemudahan bagi dia nanti pada hari kiamat. Maka ini yang pertama, Nabi SAW mengatakan siapa yang memberikan nafasa, itu artinya memberikan kemudahan, memberikan keleluasaan ketika seorang menghadapi masalah, misalnya kesulitan, maka dia bantu. Tentunya kita hidup di dunia ini pasti menghadapi kesulitan. Ada kalanya kita menghadapi kesulitan, kesusahan. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membantu memudahkan urusan saudaranya, ada orang yang lagi susah, ada masalah, diberikan solusi. Ada yang sedang menghadapi cobaan, diberikan bantuan dan sebagainya. Maka kata Nabi, siapa yang melakukan itu terhadap saudaranya sama muslim, sama mukmin di dunia, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya nanti di akhirat. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata para ulama, kurbah itu adalah keadaan yang sangat sulit, dan itu di akhirat. Keadaan di akhirat itu tidak sama dengan dunia. Sesulit apapun
keadaan kita di dunia ini itu belum ada apa-apanya dengan kesulitan di akhirat. Maka kata para ulama, kurbatan itu adalah keadaan yang sangat sulit. Kurbah. Maka perlu kita ingat ketika kita berada di mahsyar, dibangkitkan oleh Allah SWT, di mana matahari didekatkan, kemudian kita semua dibangkitkan tanpa berpakaian dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, ada orang yang berkeringat ya, sampai ke telinganya, sampai ke dadanya, sampai ke pinggangnya dan sebagainya, mengalir keringatnya. Dan keadaan yang sangat sulit, susah. Itu di mahsyar. Seluruh manusia tidak sama ya. Atau kesulitan di dunia ini belum ada apa-apanya. Kesusahan di dunia ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan di mahsyar. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin dia dimudahkan urusannya di akhirat, mulai dari mahsyar, mulai dimudahkan urusannya ketika meniti sirat, sirat yang jembatan disebutkan para ulama di bawahnya neraka jahanam. Maka orang yang melewati sirat itu bermacam-macam. Maka siapa yang ingin dimudahkan urusannya di akhirat, maka salah satu caranya adalah bagaimana dia memudahkan urusan saudaranya sama mukmin di dunia ini. Apalagi kita sama muslim, sama mukmin, saudara. Kalau kita mendapati saudara kita dalam keadaan susah, bantu sesuai dengan kemampuan kita. Atau dia ada persoalan, kita berikan solusi, bantu carikan solusi. Atau hal yang mungkin kelihatannya ringan atau sepele, kita bantu. Mungkin dia butuh bantuan bawa barang yang banyak, bantu. Itu termasuk ya. Dan jangan kita menganggap remeh sebuah kebaikan. Kata Nabi, siapa yang memberikan kemudahan bagi urusan saudaranya mukmin di dunia ini, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Pada hari kiamat nanti keadaan sangat susah, sampai manusia datang kepada para nabi dan rasul meminta agar syafaat, agar sidang di mahsyar dimulai. Itu sampai minta kepada para nabi dan rasul. Saking sulitnya keadaan di situ, di mahsyar, dan semua kita akan melalui itu. Siapa yang diberikan kemudahan? Kalau kita ingin kemudahan di hari kiamat, bantu saudara kita sesama mukmin di dunia ini. Kemudian Nabi SAW, ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Maka yang kedua ini disebutkan oleh para ulama, yassara artinya memberikan kemudahan juga. Ala mu'sirin ini ada makna yang lebih khusus, yaitu mu'sir kata para ulama artinya adalah orang yang kekurangan harta, kemudian dia berhutang, datang kepada kita, dia minta hutang, ingin berhutang. Kalau kita mampu, berikan hutang, berikan pinjaman. Kita memberikan pinjaman itu Bapak Ibu berpahala kita itu. Kita berikan, jangankan kita bersedekah, apalagi bersedekah. Sudahlah, tidak usah kamu berhutang, aku kasih, sedekah berpahala. Kita berikan piutang, kita berikan hutang orang, itu berpahala. Ada saudara kita yang dia dalam keadaan susah misalnya, dalam keadaan paceklik misalnya, atau akhir bulan dan sebagainya, atau ada kebutuhan yang mendesak, kita ada, datang dia sama kita, dia minta hutang, berikan. Kalau kita mampu, kalau kita ada. Kata Allah SWT, kata Nabi SAW, "Man yassara 'ala mu'sirin." Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah. Ini lebih spesifik masalah hutang, masalah ekonomi. Orang lagi susah, bantu. Berikan hutang. Termasuk di sini adalah yassara 'ala mu'sirin, di sini adalah sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Itu apa? Kalau seandainya kita memberikan hutang kepada orang lain, misalnya kita sekarang misalnya tanggal 7 Juni.
Datang orang sama kita. Terus dia bilang, nanti saya bayar bulan depan 7 Juli. Pas tanggal 7 Juli dia nggak bisa, belum ada, atau ada kebutuhan lain, dia nggak bisa melunasi hutangnya. Maka ini termasuk berikan tangguh. Kata Allah SWT, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya orang yang diberikan piutang itu dalam keadaan susah, fanadhiratun, berikan tangguh dia ila maisarah, sampai dia mendapatkan kemudahan, kelapangan. Maka jangan kita kamu kan sudah berjanji tanggal 7 Juli, ya sudah sekarang tanggal 7 Juli harus bayar. Ya kalau dia ada ya, tapi kalau dia bilang saya nggak ada sekarang, saya ini, ya sudah, berikan kemudahan. Maka orang mukmin itu berikan kemudahan, ya sudah, bulan depan. Kita memberikan kemudahan itu, kita memberikan tenggang waktu itu sedekah sama kita. Itu seolah-olah kita bersedekah dengan dia. Maka ini masuk dalam hadis ini, yaitu siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya dalam hal piutang tadi, dimudahkan. Yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah berikan kemudahan urusan dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat dimudahkan, subhanallah. Kalau kita ingin urusan kita di dunia ini mudah, segala macam urusan kita, berikan kemudahan urusan orang. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, salah satu tipikal ciri penduduk surga, kata Nabi, kullun hayyinun sahlun, kullu sahlin hayyinin. Ciri penduduk surga itulah orangnya itu gampang kita berinteraksi dengan dia, gampang, nggak susah dia. Kita berinteraksi dengan dia, berkomunikasi dengan itu gampang. Itu ciri penduduk surga. Hayyin, mudah, berlemah lembut, mutawadhi'in, rendah hati. Itu ciri penduduk surga. Beda dengan penduduk neraka. Ciri penduduk neraka itu orang-orang yang mutakabbir, sombong, kasar. Itu ciri penduduk neraka. Tapi kalau penduduk surga, orangnya mudah. Kita berurusan dengan dia, mudah urusan itu. Gak ada tetek bengeknya. Mudah urusan itu. Maka ini salah satu. Kalau kita bisa mempermudah, mudahkan. Itu prinsip dalam Islam. Allah SWT mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah SWT menginginkan kepada anda sekalian kemudahan, dan Allah tidak inginkan kesusahan. Prinsip, salah satu prinsip agama Islam ini adalah kemudahan. Kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Maka kalau bisa kita mudah, jangan dipersulit. Ini prinsip Islam. Tapi ada sebagian orang sering kita dengar, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, katanya. Na'udzubillah. Orang yang mempersulit urusan orang di dunia, di akhirat dia akan dipersulit oleh Allah SWT. Nabi sebutkan itu sebuah peringatan. Siapa yang dia memimpin dan dia bertanggung jawab atas urusan kaum muslimin, kemudian dia persulit urusan orang, Allah akan persulit urusan dia nanti di akhirat. Sebagai balasan bagi dia. Sulit, bertemu dengan dia susah. Banyak protokolernya misalnya. Coba kalau kita, Rasul nggak ada pakai protokol. Khalifah yang 4 nggak ada. Mudah urusan itu. Nggak ada dipersulit. Apa-apa ya mudah urusan. Nggak, jangan dipersusah. Kenapa kita mempersusah, mempersulit? Mudahkan urusan. Kalau kita mempermudah urusan kita dipermudah oleh Allah SWT, dunia dan akhirat. Tapi kalau kita mempersulit urusan orang, kita akan siap-siap dipersulit urusan kita di dunia dan akhirat. Hati-hati. Ya. Ini Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Mempermudah urusan orang, urusan manusia. Apalagi apa? Sesama kita, sama kaum muslimin, orang mukmin, saudara kita. Mudahkan urusan. Jangan dipersulit. Maka Allah SWT akan berikan kemudahan bagi orang tersebut di dunia dan di akhirat. Mudah juga urusannya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi SAW, itu yang kedua. Yang ketiga, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya sama muslim di dunia, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya sama muslim, kita
mengetahui misalnya aib saudara kita, kita tutupi. Baik aib itu yang sifatnya adalah aib yang sifatnya adalah kelihatan, ataupun aib yang istilahnya fisik dan sebagainya, itu kan kelihatan. Ya kita berusaha untuk menutupi dalam artian tidak menghibah. Tidak perlu kita menghibah atau membicarakan, oh si fulan tuh begini-begini, tidak perlu. Tutup aibnya, nggak usah dibicarakan. Atau yang berkaitan dengan aib sifat. Sifat itu juga aib, atau akhlak seorang. Oh dia orangnya begini-begini, tidak usah kita bicarakan. Tutup aibnya. Kecuali ada sifatnya yang merugikan orang lain. Misalnya apa? Dia suka menipu misalnya. Mungkin jangan misalnya berjual beli dengan dia suka menipu. Mungkin. Tapi kalau tidak berkaitan dengan bisa merugikan orang, kita tutupi. Termasuk dalam hal ini apa? Kalau seseorang itu jatuh pada perbuatan dosa atau maksiat, dan dia adalah orang yang terkenal orang baik-baik. Dia orang baik-baik. Tapi ya namanya manusia, tidak ada yang luput dari dosa. Tapi sekali itu kita lihat dia melakukan dosa, tutupi, tidak perlu kita sebarkan. Yang perlu kita lakukan apa? Mungkin kita menasihati dia, tidak perlu kita sebar. Mungkin dia lupa, atau mungkin dia tersalah waktu itu, mungkin berbagai macam keadaan yang menimpa dia, ada tekanan, ada macam-macam. Keadaan orang kan macam-macam, sehingga dia jatuh pada perbuatan dosa tersebut. Perbuatan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa besar ataupun dosa kecil, kita tutupi, tidak usah disebarluaskan. Ini perlu jadi perhatian kita di zaman kita sekarang, terutama apa? Di zaman sekarang orang mudah sekali membuat dosa. Gimana caranya? Membuat berita-berita. Semua itu ditulis di medsos. Ingat apa yang kita tulis di sana, jangan sampai gara-gara jari kita ini, kita dilemparkan ke dalam neraka nanti di akhirat. Sekarang misalnya gara-gara jari bisa dibui misalnya, bisa dipenjara. Itu masih dunia, itu masih ringan. Kalau seandainya gara-gara jari kita ini kita dilemparkan ke dalam neraka, gara-gara kita memposting atau ikut menyebarkan hoax misalnya, atau menyebarkan aib orang. Banyak aib yang harusnya ditutupi, harusnya sekarang apa? Diekspos semuanya. Katanya ini dunia terbuka, semuanya dibuka. Nah, alhamdulillah ada batasannya. Ada yang ini ranah pribadi, ini ranah keluarga, nggak boleh dibuka. Maka ini harus kita pahami dengan baik. Tidak boleh ya terbuka dengan bebas seperti sekarang, nggak boleh. Ini melanggar syariat namanya. Sampai urusan dalam negeri, urusan istilahnya urusan dapur, urusan kamar di rumah itu keluar semua di medsos. Ini melanggar syariat. Ini kebebasan yang kebablasan namanya. Keterbukaan yang bablas tanpa batas, ini nggak boleh, melanggar syariat. Ada ranahnya sudah, ada aturannya. Maka hendaknya kita menutupi aib kalau ada saudara kita. Ya, itu yang paling banyak mungkin itu. Itu kalau saudara kita jatuh pada perbuatan maksiat, dan itu baru kita ketahui. Dia sekali itu, dia terkenal orang baik dan sebagainya. Tutupi, jangan sebarluaskan. Jangan kita, wah ini kesempatan ini menjatuhkan dia. Nah, itu kebanyakan ada orang seperti itu. Wah ini ada orang-orang, dan itu adalah orang munafik. Tipikal orang munafik seperti itu. Dia mencari celah bagaimana menghujat orang itu, menurunkan orang itu. Itu ciri orang munafik dan orang yang di dalam hatinya ada hasad. Orang yang hasad atau munafik, gimana dia mencari-cari celah, gimana ke orang ini kesalahannya dia cari. Dapat dia, beruntung dia, senang dia. Dia jatuhkan, dia expose. Dan ingat, Allah SWT akan bukakan juga aib dia. Ingat, kalau kita membuka aib orang di medsos, aib kita akan dibuka oleh Allah SWT. Akan ada orang lain nanti yang akan membuka aib kita. Al-jaza min jinsil amal, yaitu apa? Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka ini perlu dipahami dengan baik. Kalau kita membuka aib orang, menjatuhkan orang, suatu saat kita akan diperlakukan seperti itu juga.
Allah SWT Maha adil dan Allah tidak buta, tidak tuli. Allah Maha mengetahui, melihat. Ingat. Sekarang kita ingin aib kita ditutup oleh Allah atau kita ingin aib kita dibuka? Kalau kita ingin dibuka gimana? Ya silakan dibuka aib orang. Ya, kalau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah SWT di dunia ini dan di akhirat, maka tutup aib orang. Aib kita ditutup di dunia oleh Allah SWT, tidak dibuka. Semua kita punya aib, kesalahan dan sebagainya. Kemudian juga ditutup di akhirat bagaimana? Diampuni dosa kita itu. Karena kita menutup aib orang, maka Allah SWT ampuni dosa yang kita lakukan. Ini salah satu faedah di mana kalau kita menutup aib saudara kita, kesalahan yang dia lakukan misalnya kepada Allah SWT berupa dosa dan sebagainya, maka kita tutupi, tidak kita sebarluaskan. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah SWT senantiasa membantu seseorang selama orang tersebut membantu saudaranya. Subhanallah. Ini semua hadis berkaitan dengan akhlak kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita berinteraksi sama muslim. Kata Nabi SAW, Allah SWT akan senantiasa membantu kita selama kita membantu saudara kita. Jadi kalau kita ingin dibantu oleh Allah, gimana? Bantu saudara kita, bantu teman kita sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun kelihatannya bantuan itu kecil, jangan dianggap remeh, sekali lagi suatu kebaikan. Jangan dianggap kecil. Apa yang bisa kita bantu? Bantu. Hal yang kecil mungkin mengangkat ini, meminjamkan pena atau apa, biasa. Apa yang bisa dibantu, bantu. Maka ini ya, kata Nabi SAW, seorang akan dibantu oleh Allah SWT selama dia membantu saudaranya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang dia berjalan mencari ilmu, cari ilmu agama maksudnya, maka Allah SWT akan mudahkan jalan dia ke surga. Siapa yang ingin dia belajar agama, berjalan dia mungkin berjalan ke masjid, hadir di majelis ilmu, majelis taklim dan sebagainya. Tujuannya dia datang untuk belajar, menambah ilmu agamanya, maka Allah mudahkan jalan dia ke surga. Termasuk dalam berjalan di sini, maknanya berjalan menuntut ilmu itu adalah ya, makna pertama ya dia datang ke masjid, berjalan. Makna yang zahir ya, dia mendengarkan pengajian dan sebagainya. Yang kedua juga termasuk belajar ini adalah seorang membaca buku atau dia mendengarkan. Di zaman kita subhanallah dimudahkan kita media untuk belajar. Seorang mendengarkan misalnya di YouTube misalnya ceramah dan sebagainya yang baik tentunya. Maka itu termasuk belajar. Seorang baca buku, seorang menulis tentang pelajaran yang dia dengar misalnya, itu semua termasuk. Maka siapa yang dia melakukan hal tersebut, mencari ilmu agama dengan segala macam cara, baik dia memang berjalan datang ke masjid, atau dia buka buku, atau dia mendengar melalui media dan sebagainya, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Maka hadis ini memberikan motivasi bagi kita untuk kita belajar ilmu agama. Maka para ulama menjelaskan ya, kita butuh untuk belajar ilmu itu lebih butuh daripada makan dan minum. Kalau kita makan minum butuhnya berapa kali sehari? 3 kali. Belajar itu lebih mestinya dari 3 kali sehari. Mesti kita belajar. Makanya belajar itu dari kapan? Sejak kita lahir sampai meninggal, belajar. Dan kalau kita pelajari ilmu agama ini tidak habis-habis. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran? Al-Quran aja 6.000 sekian ayat. Hadis Nabi ribuan hadis. Maka hendaknya kita tentunya bersemangat dalam belajar, ya, terutama mempelajari agama kita. Karena dengan mempelajari agama itu kita tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Maka Nabi SAW berikan motivasi bagi kita. Kalau kita bersemangat belajar, maka Allah mudahkan jalan ke surga.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Suatu kaum itu maksudnya beberapa orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid. Kemudian mereka apa? Ngapain mereka di masjid itu? Kumpul ngapain? Yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah SWT. Membaca ayat-ayat Allah. Apa ayat Al-Quran? Membaca ayat-ayat Allah SWT. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian dia tadarus itu artinya mempelajari maknanya. Ya, membaca Al-Quran, kemudian dia pelajari maknanya, dipelajari tafsirnya, apa maksudnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah SWT turunkan bagaimana kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan apa? Salah satu cara atau jalan apa? Membaca Al-Quran, kemudian mempelajari maknanya. Dengan itu kita bisa mendapatkan ketenangan hati. Itulah ketenangan yang hakiki, yang sebenarnya. Bukan ketenangan yang dilakukan oleh sebagian orang meminum minuman khamar dan sebagainya, atau narkoba sampai mereka fly katanya dan sebagainya. Itu ketenangan yang semu. Setelah itu yang jelas itu adalah dilarang dalam syariat. Tapi ketenangan yang hakiki yang sebenarnya apa? Kita membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah SWT. Termasuk dalam hal ini juga hadis Nabi SAW. Siapa yang pelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, kemudian apa? Kata Nabi SAW, Allah SWT akan turunkan kepada mereka sakinah, rasa ketenangan. Kemudian apa? Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah SWT berikan kepada mereka rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah SWT. Allah SWT menyayangi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Kalau Allah SWT menurunkan kasih sayangnya, gimana? Gimana kalau seorang orang tua sayang sama anaknya? Gimana dia kira-kira? Apa yang diminta sama anaknya dikasih itu. Gitu juga Allah SWT sayang sama hambanya, gimana? Apa yang diminta oleh hambanya dikasih. Salah satunya ingin mendapatkan kasih sayang Allah apa? Datang ke masjid, membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi SAW. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmatnya, Allah berikan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaika, dan mereka dikelilingi oleh malaikat. Malaikat mengelilingi mereka, karena malaikat itu senang mendengarkan orang yang belajar Al-Quran, mempelajari hadis Nabi. Senang malaikat. Kenapa? Karena Al-Quran perkataan Allah, perkataan yang paling benar dan yang paling indah, Al-Quran. Maka malaikat mengelilingi mereka dan menjaga mereka. Kalau sudah dijaga oleh malaikat, nggak perlu takut dengan yang lain. Kemudian apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah SWT menyebutkan mereka di antara malaikat yang ada di langit sana. Maksudnya apa? Allah SWT membanggakan, menyebutkan kepada malaikat, para malaikat yang ada di langit, tuh lihat hamba-hambaku tuh di masjid lagi ngaji, lagi baca Al-Quran, lagi baca hadis. Siapa? Si fulan, disebut namanya di sisi Allah SWT, disebut ya. Allah SWT menyebutkan nama, subhanallah. Wa dzakarahumullah, Allah menyebut nama. Coba kalau nama kita disebut Pak Jokowi gimana? Wih, senang banget ya. Apa disebut sama apa? Pak Rohidin. Oh, nama Pak ini disebut. Wah, terkenal banget nih. Sampai Pak Jokowi nyebut nama saya gitu. Senangnya minta ampun itu. Sekarang bagaimana kalau yang menyebut itu Allah SWT, yang menciptakan langit dan bumi ini? Apa kita tidak lebih senang? Nama kita disebut di langit sana. Si fulan hadir ke masjid, si fulan hadir membaca Al-Quran di masjid. Si fulan. Disebut nama kita. Betapa bahagianya orang tersebut. Yang nama dia disebut oleh Allah SWT. Allah sendiri nyebut. Dibanggakan, oh si fulan itu hadir di masjid. Disampaikan di depan malaikatnya. Dibanggakan oleh Allah SWT. Coba lihat kamu nih, si fulan senantiasa hadir ke masjid, salat berjamaah, ngaji di masjid, hadir pengajian. Si fulan disebut nama. Subhanallah. Makanya mereka apa? Dikenal oleh penduduk langit. Ada orang yang dia
keturunan Nabi misalnya, keturunannya bagus. Kalau kita misalnya keturunan ningrat, misalnya, berdarah biru misalnya, itu nggak ada faedahnya di sisi Allah SWT itu. Yang dilihat oleh Allah SWT amalannya. Kalau dia walaupun keturunan Nabi, tapi kalau malas beramal, maka keturunan dia itu tidak membuat dia masuk surga. Belum tentu. Itu maksudnya. Tapi yang dilihat oleh Allah SWT adalah amalan orang tersebut. Dia beramal atau tidak. Allah nggak lihat apa? Keturunan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah SWT tidak melihat rupa Anda, tidak melihat jasad Anda. Tapi yang dilihat oleh Allah SWT hati dan amal. Itu yang dilihat. Ini tidak perlu kita berbangga dengan keturunan kita. Oh, saya ini keturunan Nabi ini. Belum tentu keturunan Nabi masuk surga, belum tentu. Ya paman Nabi Abu Thalib enggak masuk surga, masuk neraka karena enggak masuk Islam. Makanya Nabi memberikan peringatan, wahai Fatimah, kalau engkau meminta harta sama aku, mintalah, tapi kalau di akhirat enggak bisa. Maka beramal, kata Nabi, beramal kalian. Maka amalannya itu yang menyelamatkan kita, bukanlah nasab atau keturunan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang ke-36 ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita silakan. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Ini karena hujan. Oh ya, silakan. Saya pernah dengar ada sebuah hadis yang bahwa pada akhir zaman nanti masyarakat itu akan menjadi sangat terbuka, tidak ditutup-tutup lagi. Dan ada di antara orang yang baik pada zaman itu hanya bisa mengatakan sebaiknya jangan melakukan di situ, tapi bukan menutup. Apakah hadis itu benar? Kemudian dua yang saya rasakan, apakah kita hanya bisa melakukan itu juga dengan kondisi masyarakat? Ya, memang disebutkan dalam hadis bahwasanya di akhir zaman ya kemaksiatan merajalela karena memang semakin jauhnya manusia dari ilmu dan iman. Maka mereka tidak lagi sungkan atau segan melakukan maksiat yang tadinya mungkin sungkan melakukannya terang-terangan. Mereka kadang malu melakukannya. Tapi sekarang apa? Sembunyi-sembunyi aja malu. Tapi apa? Sekarang terang-terangan dia. Maka ya itu memang ada, ya disebutkan oleh Nabi SAW. Dan itu adalah kenapa itu bisa terjadi, karena memang berkurangnya ilmu, semakin jauhnya manusia dari ilmu dan iman, sehingga maksiat merajalela dan maksiat itu terang-terangan, dan itu dalam bentuk yang sangat besar atau banyak, sehingga sulit untuk menghadangnya. Dimana ya orang-orang yang berilmu kebanyakan ketika itu sudah meninggal. Maka kita bisa lihat di zaman kita mulai tentunya itu terjadi, mulai di zaman Daud. Contoh yang paling sederhana apa? Perempuan keluar rumah tidak berhijab dengan hijab yang syar'i. Sekarang media sosial dan sebagainya, kita bisa lihat. Kalau dulu mungkin di zaman kita masih sekolah dan sebagainya, itu sulit ya melihat hal-hal yang terbuka aurat atau dalam tanda petik porno dan sebagainya, pornografi. Tapi kalau sekarang itu sudah terang-terangan. Itu akibat dari media sosial ini, bebas. Dan itu salah satu. Dan tidak ada yang bisa selamat itu kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau tidak, ya semua dilihat, alhamdulillah, semua diupload. Sampai orang tidak berpakaian pun diupload di media ini. Kalau kita tidak punya iman dan ilmu, kita akan ikut.
Itulah dahsyatnya dunia, apalagi apa? Dekat dengan hari kiamat. Kalau tidak ada orang yang mengingatkan, orang yang memberikan pelajaran, para ulama, para ustadz yang menjelaskan, maka udah. Manusia kita bisa bayangkan kalau tidak ada yang memperingatkan, sudah kembali seperti hewan. Alhamdulillah. Tidak ada yang melarang lagi, bebas semua. Dan itulah hari kiamat, ya, di akhir zaman seperti itu diperingatkan oleh Nabi SAW. Maka kalau masih ada orang ke masjid, masih ada orang yang belajar, masih ada yang membaca Al-Quran, alhamdulillah. Tapi kita tidak boleh cukup seperti itu. Kita harus justru apa? Tetap di satu sisi harus bersemangat, ya, mengamalkan agama dan sebagainya. Dan tidak boleh juga berputus asa. Dan yang perlu diingat adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Kalau yang banyak ini sulit. Kita nggak punya power, nggak punya wewenang. Kecuali kita punya wewenang, kita bisa mengkanter di tempat kita, misalnya di sini di kantor, nggak boleh kalau tidak berhijab, bisa gitu. Tapi kalau di luar nggak bisa. Maka dalam hal ini ya, semakin jauh orang dari masa Nabi, semakin dekat pada hari kiamat, maka semakin jauh orang dari ilmu agama, dan semakin akan dekat orang kepada maksiat dan sebagainya. Oleh karena itu, ya, kita hendaknya senantiasa untuk bersemangat untuk belajar, ya, belajar, sehingga kita bisa punya filter. Kalau tidak, kita akan terbawa arusnya sangat dahsyat dan kuat. Kalau kita nggak punya ilmu dan iman di zaman sekarang, hanyut dalam fitnah syahwat. Dan ini sangat berbahaya kalau kita tidak punya ilmu dan iman. Hanya dua ini yang bisa memegang, ilmu dan iman. Yang itu tidak mungkin kita bisa dapatkan kecuali dengan kita belajar, hadir di majelis ilmu, mendengarkan pengajian, membaca buku, membaca kitab-kitab para ulama, dengan itu. Kalau tidak dengan itu tidak bisa. Nah, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak keluarga kita, ya, keturunan kita dari segala macam bentuk fitnah, ya, syahwat dan syubhat, fitnah, dosa besar, kesyirikan dan sebagainya.